Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Ayu, yang mana saat itu dia sedang berlatih menembak. Karena sebentar lagi dia akan mengikuti kejuaraan menembak tingkat kabupaten. Beberapa minggu kemudian, akhirnya Ayu pun memenangkan kejuaraan tersebut. Dan saking senangnya dia pun langsung memperlihatkan medali emasnya pada sang sahabat yang bernama Nunung. Nunung merupakan sahabat Ayu dari TK dan sudah Ayu anggap sebagai saudaranya sendiri. 내일 학교 보자. Kemudian Shin memperlihatkan Ayu yang sedang bersama orang tuanya, yang mana saat itu mereka berniat untuk merayakan kemenangan Ayu. Namun sialnya saat itu mereka malah mengalami kecelakaan yang menyebabkan Ayu tidak lancar dalam berbicara. Dan yang lebih parah, dia pun harus kehilangan kedua orang tuanya. Singkat cerita, setahun kemudian terlihat Ayu yang sedang melamar kerja di sebuah perusahaan. Namun karena tidak ada kepastian, dia pun memutuskan untuk bekerja di pabrik kain bersama Nunung sahabatnya. Sepulang bekerja, Ayu pun selalu menghabiskan waktu dengan ngalamun di kamar kosnya. Namun pada saat itu dia pun mendengar suara gaduh dari kamar Nunung yang kebetulan bersebelahan dengan kamarnya. Usut punya usut, saat itu Nunung tengah dipaksa ngawekuk oleh pacarnya. Namun karena Nunung sedang nyeri cangkeng, dia pun menolak ajakan pacarnya tersebut. Kemudian Shin beralih ke malam berikutnya, yang mana saat itu Ayu sedang bukber dengan seluruh karyawan pabrik termasuk dengan para atasannya. Pada awalnya acara tersebut cukup menyenangkan, namun karena sang atasan terus menggoda Nunung, Ayu pun mengajak Nunung pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, saat Ayu sedang berjalan sendiri, tiba-tiba dia ditarik ke tempat sepi oleh 3 orang pria. Yang ternyata para pria itu berniat memperkaos Ayu. Di sana Ayu mencoba melawan dengan menjenggut rambut salah satu pria itu. Namun apa daya, tenaga Ayu tak cukup kuat untuk melawan mereka. Hingga pada akhirnya Ayu pun diperkaos. Setelah kejadian itu, Ayu pun langsung datang ke Kapolsek untuk melaporkan kejadian tersebut. Dia pun membawa beberapa helai rambut pria tadi sebagai barang bukti. Namun sayangnya saat itu dia tidak mendapat respon baik dari Pak Polisi. Bahkan yang lebih parah, Pak Polisi malah menuduh Ayu sedang mengada-ngada. Mendengar itu Ayu pun tentu kecewa dan dia pun memutuskan untuk pulang. Namun setibanya di kosan, sontak saja Ayu pun kaget karena entah bagaimana caranya tiba-tiba seorang pria sudah berada di kamarnya. Pada awalnya pria itu nampak baik. Dia pun berkata bahwa maksud kedatangannya yaitu untuk mengembalikan KTP Ayu yang terjatuh. Namun sesaat kemudian pria itu pun mulai kurang ajar dan berniat memperkaos Ayu. Namun saat itu Ayu pun tak tinggal diam. Dia pun melawan dan menghantam kepala pria itu. Hingga pada akhirnya pria cabul itu pun meninggoy. Melihat pria itu wafat, Ayu pun panik dan menyesali perbuatannya. Lalu di tengah kepanikan, tiba-tiba dia didatangi seorang detektif yang bernama Mumun, yang berniat menanyakan tentang kasus pemerkosaan yang dialami Ayu. Tak mau perbuatannya terbongkar, lantas Ayu pun langsung mengusir detektif Mumun. Keesokan harinya, saat bekerja Ayu pun terlihat murung dan kehilangan semangat. Lalu saat jam istirahat, dia pun kembali didatangi oleh detektif Mumun yang akan membantu Ayu menyelesaikan kasusnya. Lantas mereka berdua pun pergi makan siang bersama sembari berbincang-bincang banyak hal. Bahkan saat itu detektif Mumun pun bercerita tentang adiknya yang juga menjadi korban pemerkosaan. Dan yang lebih parah, sang adik harus mengalami gangguan mental dan saat ini dia harus dirawat di RSJ.
Sepulangnya ke kosan, Ayu pun memutilasi mayat si pria cabul yang akan memperkaosnya kemarin. Lalu setelah itu dia pun menyimpan beberapa potongan tubuhnya di dalam kulkas. Lalu sesaat kemudian tiba-tiba Ayu dihampiri oleh Nunung yang berniat menginap di kamarnya. Namun saat itu Ayu pun menolaknya karena dia takut Nunung mengetahui bahwa ada mayat yang telah dia mutilasi di kamarnya. Lalu di malam berikutnya, Ayu pun berjalan sendirian dan berniat membuang salah satu potongan tubuh pria itu. Namun di sisi lain terlihat Pak Polisi yang sedang mencari keberadaan Ayu. Hingga tak lama kemudian polisi itu pun melihat Ayu dan langsung mengejarnya. Kemudian polisi itu pun mengajak Ayu ke polsek untuk menindaklanjuti kasus pemerkosaan yang sempat Ayu laporkan tempo hari. Namun saat itu Ayu pun memilih pergi karena dia sudah muak dengan polisi itu yang tidak merespon laporannya. Polisi itu pun terus memaksa Ayu, hingga tanpa sengaja Ayu pun menjatuhkan tas yang dibawanya. Dan ketika polisi itu mengeceknya, sontak saja Ayu pun ngabret dan polisi itu pun langsung mengejarnya. Namun sialnya saat itu Ayu terjebak karena memasuki jalan buntu. Dan dengan terpaksa Ayu pun harus melawan polisi itu. Pada satu momen Ayu pun sudah kewalahan dan berniat untuk kabur. Namun saat itu dia malah mengambil pistol milik Pak Polisi yang sebelumnya terjatuh. Dan tanpa pikir panjang dia pun menembak polisi itu hingga wafat. Keesokan harinya, beberapa anggota polisi pun melakukan identifikasi pada mayat Pak Polisi di TKP. Dan saat itu mereka pun menyangka bahwa pembunuhnya merupakan penembak profesional. Lalu sesaat kemudian detektif Mumun dan yang lainnya pun mulai melakukan rapat untuk menyelidiki siapa pelaku pembunuhan tersebut. Sementara di sisi lain, Ayu pun sedang menyaksikan berita pembunuhan tersebut yang disiarkan di televisi. Namun saat itu dia pun terlihat cuek dan tak sedikit pun merasa berdosa. Hingga sesaat kemudian dia pun mendapat telepon dari detektif Mumun yang kembali memanggilnya untuk melanjutkan penyelidikan kasus pemerkosaan yang telah dialaminya. Hingga keesokan harinya, Ayu pun memenuhi panggilan detektif Mumun ke Kapolsek. Dan bersamaan dengan itu, para polisi sudah mengamankan beberapa pria yang diduga pembunuh Pak Polisi semalam. Di sini Ayu pun merasa ketakutan karena ternyata di antara para pria itu ada dua pelaku pemerkosnya. Keesokan harinya, Ayu pun mengikuti pelaku pemerkosnya karena mereka kembali dibebaskan oleh polisi karena tak terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan Pak Polisi tempo hari. Ayu pun mengikuti mereka hingga ke tempat tinggal mereka masing-masing. Dan setelah itu dia pun pergi ke suatu tempat untuk menenangkan pikirannya sejenak. Sementara di kantor polisi, terlihat sang kepala polisi pun sedang marah-marah karena saat itu dia mendapat laporan pembunuhan baru dan mayat korban telah dimutilasi dan dibuang di bawah jembatan. Keesokan harinya, Ayu pun pergi menemui bosnya dan dia pun mengundurkan diri dari tempatnya bekerja. Namun sesaat kemudian dia pun melihat papan informasi dan di sana dia melihat bahwa Nunung sahabatnya telah diangkat menjadi karyawan tetap. Lantas Ayu pun segera pulang dan berniat menemui Nunung. Namun saat itu dia melihat pacar Nunung yang tangannya belepotan dengan darah. Melihat itu Ayu pun langsung berlari ke kamar Nunung dan di sana dia pun melihat Nunung sudah babak belur. Usut punya usut, Nunung dihajar oleh pacarnya karena dia ketahuan selingkuh dengan bosnya sendiri demi diangkat menjadi karyawan tetap. Lantas Ayu pun segera membawa Nunung ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan lebih lanjut. Lalu malam harinya, Ayu pun menghampiri pacar Nunung yang saat itu sedang nyebat di pinggir jalan.
Kemudian Ayu pun mengambil sebuah batu dan menghancurkan kaca mobil milik pacar Nunung. Melihat itu tentu pacar Nunung pun murka dan langsung berjalan ke arah Ayu. Namun tanpa pikir panjang, pria itu pun wafat seketika. Keesokan harinya polisi pun berdatangan ke TKP dan mengidentifikasi mayat pacar si Nunung. Dan di sana mereka pun mendapat informasi bahwa terakhir kali terlihat pria itu sedang bersama Nunung. Mengetahui itu, detektif Mumun dan anggota polisi yang lain pun langsung mendatangi Nunung di rumah sakit untuk menggali informasi lebih lanjut. 유림섬유학. Sementara di sisi lain, terlihat Ayu yang saat itu mendatangi rumah salah satu pelaku pemerkosanya dulu. Dan tanpa ampun di sana Ayu pun langsung menembak otong pria itu dan kemudian menghabisinya. Hingga sesaat kemudian, seperti biasa para polisi pun datang dan mengidentifikasi mayat korban. Dan di sini mereka pun menemukan sebuah fakta bahwa pembunuh pria ini menggunakan pistol milik Pak Polisi yang terbunuh. Yang artinya pembunuh pria ini kemungkinan adalah orang yang sama dengan pembunuh Pak Polisi juga pacar si Nunung. Sementara di kantor polisi, salah satu rekan detektif Mumun pun sedang menginterogasi terduga pelaku pembunuhan Pak Polisi. Namun tentunya hal itu belum juga membuahkan hasil. Hingga tak lama kemudian, detektif Mumun pun mendapat kabar dari pihak forensik bahwa sampel rambut korban pembunuhan terakhir sama persis dengan beberapa helai rambut yang pernah dibawa Ayu ke kantor polisi dulu. Di sini detektif Mumun pun langsung menduga bahwa pelakunya adalah Ayu, dan di saat itu pula dia pun langsung mendatangi kosan Ayu. Namun karena Ayu tak berada di sana, dia pun memaksa masuk dengan mendobrak pintu kamarnya. Setelah berada di dalam, detektif Mumun pun menemukan buku diari milik Ayu dan di sana akhirnya dia pun yakin bahwa dugaannya ternyata benar. Ayulah sang pelaku beberapa kasus pembunuhan selama ini. Lalu tanpa diduga, beberapa saat kemudian detektif Mumun pun tersadar dan dalam keadaan terikat. Dan di sana sang detektif pun mencoba berbicara baik-baik dengan Ayu. Dia pun mengerti bahwa tindakan yang Ayu perbuat adalah cara Ayu untuk mendapatkan sebuah keadilan. Kemudian sang detektif pun menambahkan agar Ayu segera menghentikan aksi balas dendamnya. Akan tetapi saat itu Ayu pun sama sekali tak menghiraukannya. Kemudian Ayu pun pergi ke sebuah kafe untuk menemui mantan atasannya dan secara kebetulan di sana dia pun malah bertemu dengan salah satu pelaku pemerkosanya dulu. Kemudian Ayu pun masuk dan menemui mantan atasannya yang terlihat sudah mabuk dan tanpa basa-basi, 내가 지은 씨 hal itu dia lakukan sebagai pembalasan karena sang atasan selalu melecehkan Nunung sahabatnya. Mendengar suara tembakan itu, pria tadi pun masuk untuk mengeceknya dan setibanya di sana, pria itu pun terkapar seketika. Sementara di sisi lain, detektif Mumun pun berhasil ditemukan dan dibebaskan oleh rekan-rekannya. Dan di saat itu pula mereka pun langsung melacak keberadaan Ayu melalui ponselnya. Hingga tak lama kemudian mereka pun akhirnya menemukan keberadaan Ayu dan melihat Ayu telah menembak beberapa orang di sana. Namun saat itu detektif Mumun pun menyuruh semua rekannya agar menurunkan senjata dan mencoba membujuk Ayu secara baik-baik. Namun di saat Ayu mulai luluh, tanpa diduga Ayu pun ditembak tepat di kepala belakang oleh pria tadi yang ternyata masih hidup. Melihat itu detektif Mumun pun langsung membalasnya dengan menembak pria tersebut. 총 내려주세요. Singkat cerita, Shin pun beralih ke rumah sakit di mana saat itu Ayu dan si pelaku tengah menjalani perawatan dan mereka pun dalam keadaan kritis. Detektif yang dari tadi menunggu pun merasa cangkel dan dia pun keluar dari ruangan itu.
Dan saat sang detektif ngahulang, tanpa sengaja dia pun mendengar pembicaraan dua orang perawat. Mereka mengatakan bahwa pasien yang bernama Ayu mungkin tak akan tertolong karena kondisinya sudah sangat parah. Dan karena Ayu tak mungkin bertahan, maka salah satu organ di tubuh Ayu akan ditransplantasi ke pasien sebelahnya, yang tak lain adalah si pria bejat pelaku pemerkosaan tersebut. Mendengar itu, detektif Mumun pun kembali masuk dan mengunci ruangan itu dari dalam. Yang ternyata saat itu sang detektif memutuskan untuk mencopot oksigen Ayu agar penderitaan Ayu segera berakhir. Dan di saat itu juga Ayu pun meninggoy dan film pun selesai.